sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 28 Oktober 2021 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, salah satu perikop dari bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19 adalah tentang Yesus memanggil dan memilih ke-12 rasul dari antara para muridnya, termasuk Simon dan Yudas yang kita peringati hari ini. Hari ini juga kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang peran orang muda, khususnya orang muda Katolik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata OMK, orang muda Katolik? Barangkali sebagian dari adik-adik kita yang masih sekolah atau kuliah akan berkata demikian, "Yes, it's me." Sementara sebagian yang lainnya barangkali berkata, "Oh, come on, it's not me. Aku dipaksa-paksa orang tuaku untuk ikut kegiatan OMK, males banget deh." Suatu ketika saya menyodorkan rencana rekoleksi khusus untuk OMK. Seseorang berkomentar begini, "Pak Sandi, sulit mengumpulkan OMK untuk kegiatan rekoleksi seperti ini. Apalagi ini mau diadakan seharian penuh. Nggak bakalan ada yang mau ikutan, Pak. Kalau bikin acara pagelaran musik, nah baru mereka pada ngumpul." Apakah memang seperti itu potret OMK kita? Bukankah kegiatan-kegiatan gereja justru membuka peluang bagi OMK untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman? Terlebih jika kegiatannya lintas paroki atau bahkan lintas keuskupan. Kegiatan-kegiatan lintas agama ataupun kegiatan yang tidak berbasis agama memang penting untuk diikuti oleh OMK kita. Tetapi kegiatan eksklusif di antara sesama OMK juga tak dapat diabaikan.
Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda hari ini, mari kita lihat bagaimana orang muda telah berperan penting di dalam sejarah bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda dari berbagai pulau yang berbeda, dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, dan dari berbagai bahasa daerah yang juga berbeda-beda, mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Satu hari sebelumnya, orang-orang muda dari berbagai daerah berkumpul di Batavia, sekarang Jakarta. Dan mereka melaksanakan kongres justru di Gedung Pemuda Katolik. Artinya, OMK pada waktu itu telah turut berperan aktif dalam pergerakan yang bersejarah itu. Kemudian, kita juga telah mengetahui bagaimana para pemuda mendesak Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin tidak banyak di antara kita yang dapat menyebutkan nama-nama para pemuda itu, tetapi peran mereka bagi kemerdekaan Indonesia memang tak terbantahkan. Mereka telah memberi andil dalam membebaskan tanah air dari penjajahan asing. Begitu juga ketika reformasi bergulir di bulan Mei tahun 1998 yang lalu. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia telah berhasil mengembalikan kedaulatan Indonesia ke tangan rakyat Indonesia. Meskipun mesti dibayar mahal oleh tragedi-tragedi dari berbagai kerusuhan yang terjadi. Dan sekarang ini, orang muda kembali dipanggil untuk menduduki perannya menyambut era baru kehidupan masyarakat yang berbasis digital. Pandemi COVID-19 telah memaksa akselerasi seluruh lapisan masyarakat untuk melek digital. Diakui ataupun tidak, oleh karena peran orang mudalah transformasi digital akhirnya terjadi. Dan tak dapat dipungkiri, ada banyak gubernur, bupati, camat, dan bahkan menteri yang berusia muda, yang dulu nyaris mustahil terjadi. Para OMK memungkinkan paroki-paroki menyelenggarakan misa secara online. Lingkungan-lingkungan menyelenggarakan doa rosario bersama secara online. Serta peran-peran lainnya, karena mereka lahir dari era digital dan merekalah yang mumpuni dalam berbagai urusan digital. Bukan hal yang aneh kalau para orang tua dibantu oleh anaknya yang masih SD agar bisa turut berkegiatan secara daring. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, dari bacaan Injil tadi, kita mengetahui kalau Yesus mendaki bukit untuk berdoa kepada Allah Bapanya. Yesus berdoa semalam-malaman untuk mendapatkan pencerahan dari Bapanya tentang siapa yang akan dipilih dari antara para muridnya untuk dijadikan rasul. Ada 12 murid yang diangkatnya menjadi rasul, termasuk Simon dan Yudas yang kita peringati hari ini. Tentulah pemilihan ke-12 rasul ini telah melalui proses yang matang dan cermat, tidak asal pilih. Dan menarik untuk kita cermati, karena memang tidak ditulis di dalam Injil. Berapa umur para rasul itu ketika mereka dipilih? Adakah Yesus memilih mereka dari orang muda atau orang yang sudah sepuh? Kalau kita cermati dari gambar-gambar lukisan perjamuan terakhir misalnya, atau dari film-film yang dibuat, terkesan para rasul Yesus itu sudah cukup tua. Setidaknya nampak lebih tua daripada Yesus sendiri. Apalagi dikatakan Simon Petrus telah beristri karena telah mempunyai ibu mertua. Mari kita lihat dari silsilah Yesus pada Injil Lukas 3 ayat 23. Disebutkan kalau Yesus memulai pekerjaannya ketika ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan memang
pada umur 30 tahunlah orang baru boleh menjadi rabi dan boleh mengangkat murid. Artinya, para rasul itu pastilah berumur di bawah 30 tahun. Dan sangat mungkin sebagian besar dari rasul itu masih belum menikah. Di zaman itu orang menikah di usia sekitar 18, 19, 20 tahun. Jadi bisa disimpulkan kalau sebagian besar dari para rasul itu malah berusia di kisaran 20 tahun atau bahkan kurang. Yesus memilih orang-orang muda untuk menjadi rasulnya. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, dahulu ketika saya masih muda, setiap kali berulang tahun saya mengatakan kalau umur saya bertambah 1 tahun. Tetapi di usia saya sekarang ini, usia yang tidak lagi muda, setiap kali berulang tahun, maka saya harus mengatakan bahwa umur saya berkurang 1 tahun. Umur jasmani kita memang sangat ditentukan oleh kalender yang terus-menerus bergulir tanpa pernah berhenti sedetik pun. Secara jasmani, kesempatan lahir hanya 1 kali. Tidaklah mungkin kembali ke rahim ibu untuk mengulangi kelahiran. Kematian juga hanya 1 kali dan juga sama, tidak dapat diulang. Tetapi secara rohani, kita boleh lahir berulang-ulang kali dan bahkan boleh lahir kembali setiap kali rohani kita mati. Rohani kita boleh bangkit kapan saja kita kehendaki. Saya mengalami kelahiran kembali secara rohani ketika saya dibaptis menjadi manusia baru. Lalu seiring dengan kematian saya secara rohani, saya pun dibangkitkan kembali melalui pertobatan menjadi manusia baru yang benar-benar baru secara rohani. Usia jasmani saya telah membuat orang memanggil saya kakek atau opa, tetapi saya adalah OMK dalam usia rohani saya, dan saya mau tetap demikian. Alangkah bahagianya jika ada orang yang muda seluruhnya, umur jasmaninya muda, dan umur rohaninya juga muda. Karena ia berkesempatan untuk dipanggil dan dipilih oleh Kristus untuk menjadi rasulnya di zaman digital ini. Tak menjadi masalah apakah ia akan berdiri di barisan awam atau di klerus, tetapi menjadi masalah jika ia tidak menjawab panggilan Kristus. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi OMK kita untuk mendengar dan menjawab panggilannya. Janganlah seperti Samuel muda, yang sampai 3 kali Tuhan memanggilnya, tetapi Samuel menyangka kalau Nabi Eli yang memanggilnya. Setelah Eli memberitahu siapa sesungguhnya yang memanggil dia, barulah Samuel menyahut, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 28 Oktober 2021. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.